Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hartono, NIM 1814278, kelas PBSB semester 4. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS dari Ibu. Soal yang pertama, sebutkan tujuan dari The Basel Committee. Tujuannya adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi ini, standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan. Lalu, operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Nah, dengan demikian, sasaran awal dari The Basel Committee ini adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional. Setelah itu, dengan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksioritas pengawasan bank, hal tersebut dapat menimbulkan sesuatu disput hukum mengenai peraturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Kemudian, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 dan sebutkan atau jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Nah, jawabannya menurut sumber yang diolah oleh Carl John Lidgren, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992. Jelas, dengan indikasi kredit bermasalahnya yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Nah, pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia sendiri. Pada masa itu adalah jumlah uang yang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi pada 1988. Nah, kemudian dilakukannya pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Nah, faktor apa yang mempengaruhi? Ada 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan di perbankan. Faktor yang pertama yaitu kualitas manajemen, terutama dalam melakukan manajemen risikonya. Faktor yang kedua, kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Faktor yang ketiga, efektivitas pengawasan bank. Kemudian, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan. Jawabannya, untuk melakukan pengawasan bank secara efektif, kita harus mau dan tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Kenapa? Karena jika biayanya rendah, kita tidak bisa melakukan atau tidak dapat melakukan pengawasan bank secara efektif karena itu tidak dapat dilakukan mengakibatkan krisis perbankan jika biayanya cukup rendah, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan jauh lebih besar. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus memerlukan biaya yang sangat besar dan cukup besar. Ada tiga produk kesepakatan The Basel Committee yang relevan untuk kerjasama dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan bank secara internasional. 3 ini
Tiga produk ini, yang pertama International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard, itu Oktober 1988. Produk yang kedua yaitu Consultative Document Overview of the New Basel Capital Code, Januari 2001. Produk yang ketiga yaitu Core Principle for Effective Banking Supervision, September 1997. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.